Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Alisha Maharani Arisanto, kelas 11 MIPA 1. Saya memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum tadarus, marilah siapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Marilah kita awali tadarus dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka Al-Qur'annya surah At-Taubah ayat 55. Sekali lagi, buka Al-Qur'annya surah At-Taubah ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusukum wa hum kafirun. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun. Law yajiduna malja'an aw magharatin aw muttaqalla wallaw ilaihi wa hum yajmahun. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tu minha idza hum yasqatun. Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna
راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يخادع الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيه ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئون إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله walahum azabun muqim. Shadaqallahul azim. Artinya, maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Dan mereka, orang-orang munafik,
bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun, mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya. Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah. Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah." Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, dan yang dilunakkan hatinya, mualaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan di antara mereka orang-orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapatkan azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka cari keridhoannya jika mereka orang mukmin. Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya. Dia kekal di dalamnya, itulah kehinaan yang besar. Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah tobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh. Dan mereka menggenggam tangannya kikir. Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapatkan azab yang kekal. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasirna wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana 'alaili wa azrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum,
lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ghfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwa. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wa faya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal ba'tila ba'tila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna latakunanna minal khashirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fil sakaratil maut wa najjatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari tadarus saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 28 Jakarta, Bapak Ibu Manajemen, Bapak Ibu Komite, Bapak Ibu Orang Tua Siswa, rekan-rekan guru dan staf tata usaha, serta anak-anakku SMA Negeri 28 Jakarta yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, serta mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa selalu menjadi umat yang mencintai Rasulullah, anak-anak kami yang selalu kami cintai. Pagi ini Ibu akan mengisahkan sesuatu yang pernah Ibu baca atau Ibu dengar atau alami, yang Ibu rangkum menjadi sesuatu yang semoga menjadikan kita tetap semangat dalam meniti perjalanan menuju ridha Allah. Ibu beri judul Menjadi Pembaca yang Baik. Ibu bacakan ya.
Ayo disimak. Anak-anakku yang super. Perhatian pertama Allah dalam Al-Quran adalah membaca. Inilah ayat pertama kali diturunkan, mengindikasikan bahwa ilmu pengetahuan adalah aspek penting untuk menunjang kehidupan. Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ketika kita lahir ke dunia, kita semua diberi pulau yang kosong tanpa pohon dan apapun. Ketika kita membaca, maka akan tumbuh satu pohon ilmu di pulau itu. Dan semakin banyak kita membaca, tumbuhan ilmu pun semakin banyak. Dan kekosongan akan semakin berkurang. Namun, jika kita tidak membaca, maka pulau kosong lama-kelamaan akan mengering dan jadilah padang yang tandus alias tidak berilmu. Nah, anak-anak, ayo kita jadikan pulau kosong yang sudah Allah titipkan pada kita isi dengan pohon-pohon ilmu yang rindang, yang bisa membuat para musafir berteduh dan merasakan kesejukan pribadi pohon tersebut. Ibu pernah membaca syair di sebuah buku. Jadikan dudukmu untuk merajut ilmu. Orang mati dikenang dan harum namanya karena ilmu. Orang menjadi pintar karena terbenam dalam kesendirian jiwa. Dikala sendiri, buku dan pena jadi sahabatnya. Jadikanlah ruang belajar Anda sebagai pembersih hati dan tempat untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Seorang penyair melantunkan bait syairnya. Setiap orang memiliki kenikmatan dan tempat ketenangan. Bagi orang alim, buku menjadi tempat menghilangkan kesedihan. Ketika kita membaca, neuron-neuron dalam otak kita akan berteriak karena bahagia. Neuron-neuron saling berkoneksi, bersilaturahmi, dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian ilmu pun meluncur deras ke dalam diri kita. Rasakan aliran ilmu merasuk ke dalam aliran tubuh kita. Indah saat kita mendapat ilmu baru. Ilmu yang bisa kita amalkan hingga berbuah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu bisa didapat jika kita benar-benar cinta membaca. Keadaan ini akan menjauhkan kita dari kesempitan langkah dan kepicikan wawasan. Demikianlah tuturan ibu pagi ini. Semoga membawa manfaat buat yang menyimak. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, teruslah berlatih membaca dengan baik dan cepat. Kalau perlu, pakailah kata motivasi agar kita semangat. Ayo membaca dengan kecepatan cahaya. Selamat berlatih membaca dengan disiplin. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.